Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah horor, pesugihan, dan cerita nyata penuh misteri kami hadirkan untuk menemani malam kalian. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru yang lebih menyeramkan dan penuh pelajaran hidup. Karena di channel ini, setiap cerita bukan hanya sekedar kisah, tapi juga peringatan bahwa tidak semua kekayaan membawa kebahagiaan. Sekarang, siapkan diri kalian, matikan lampu, gunakan headset kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Desa Karangrejo bukan lagi desa kecil yang tertinggal seperti dulu. Kini, desa itu terlihat hidup dan berkembang. Jalan utamanya sudah diaspal hitam mulus, membentang dari gerbang desa hingga ke perbatasan kecamatan. Lampu jalan berdiri tegak di setiap beberapa meter, menyala terang saat malam tiba. Rumah-rumah warga sebagian besar sudah permanen, berdinding tembok dan beratap genteng baru. Banyak juga yang memasang pagar besi modern, lengkap dengan kamera CCTV kecil di sudut teras. Di pagi hari, suasana desa terasa sibuk. Anak-anak sekolah berjalan mengenakan seragam rapi. Beberapa diantar oleh orang tua mereka menggunakan sepeda motor matic terbaru. Para ibu keluar rumah dengan pakaian rumahan modern, sebagian mengenakan daster motif bunga, sebagian lagi mengenakan celana panjang dan kaos sederhana. Mereka saling menyapa sambil menyapu halaman atau membuka warung kecil di depan rumah. Namun, pusat perhatian desa itu bukanlah jalan utama atau balai desa, melainkan sebuah tambang pasir besar yang terletak di ujung desa, tepat di dekat aliran Sungai Wening. Tambang itu terlihat sangat aktif. Truk-truk besar berwarna kuning dan merah keluar masuk tanpa henti. Suara mesin diesel bergemuruh, bercampur dengan suara pasir yang dituangkan ke bak truk. Para pekerja terlihat sibuk, mengenakan helm proyek berwarna kuning, sepatu boot karet tinggi, dan rompi keselamatan. Sebagian dari mereka mengoperasikan alat berat, sementara yang lain mengatur alur truk. Debu pasir berterbangan di udara, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti area tambang. Tambang itu milik seorang pria bernama Hadi. Di desa Karangrejo, nama Hadi sudah sangat dikenal. Ia bukan kepala desa, bukan pejabat, tapi semua orang tahu siapa dia. Bahkan, beberapa orang lebih segan pada Hadi daripada pada perangkat desa sendiri. Pagi itu, sebuah mobil double cabin hitam mengkilap memasuki area tambang. Mobil itu berhenti di dekat pos kecil. Pintu mobil terbuka, dan Hadi keluar. Penampilannya sangat berbeda dari warga desa kebanyakan. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu gelap, celana jeans mahal, dan sepatu kulit hitam bersih. Sebuah jam tangan besar melingkar di pergelangan tangannya. Rambutnya disisir rapi ke samping, dan wajahnya terlihat tegas. Salah satu pekerja segera mendekat. "Pagi Pak Hadi," sapa pekerja itu dengan sopan. Hadi mengangguk pelan. "Bagaimana hasil hari ini?" tanyanya dengan suara tenang namun tegas. "Sudah 8 truk Pak, ini masih lanjut." Hadi melihat ke arah sungai. Matanya memperhatikan setiap detail, seolah memastikan semuanya berjalan sesuai keinginannya. "Pastikan tidak ada yang berhenti," katanya. "Iya Pak." Para pekerja sangat menghormatinya. Tidak ada yang berani membantah perintahnya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa 10 tahun lalu Hadi bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah pria miskin yang bahkan kesulitan membeli beras. Di seberang tambang berdiri rumah besar milik Hadi. Rumah itu 2 lantai, dengan dinding bercat putih bersih dan pagar besi tinggi. Di halaman rumah terparkir 2 mobil. Sebuah mobil keluarga dan mobil double cabin yang biasa ia gunakan ke tambang. Di dalam rumah itu tinggal istrinya, Sari, dan anak laki-laki mereka, Rizky. Pagi itu, Rizky sedang duduk di teras, mengenakan kaos bergambar karakter kartun dan celana pendek. Ia memainkan mobil-mobilan kecil di lantai keramik. Vrung, vrung. Suara Rizky menirukan mobil balap. Sari keluar dari dalam rumah sambil membawa segelas susu. "Rizky, minum dulu," katanya lembut. "Iya, Bu." Sari duduk di samping anaknya, memperhatikan wajah polos itu. Rizky adalah satu-satunya anak mereka, anak yang sangat mereka sayangi. Tak lama kemudian, Hadi pulang dari tambang. Mobilnya berhenti di depan rumah. Rizky langsung berdiri dan berlari. "Ayah!"
Hadi tersenyum melihat anaknya. Iya, jagoan ayah. Rizky memeluknya erat. Besok ayah libur nggak? Tanya Rizky. Hadi terdiam sebentar. Memangnya kenapa? Aku mau ayah lihat aku main bola. Hadi tersenyum tipis. Iya, nanti ayah usahakan. Sari memperhatikan mereka dari teras. Di wajahnya ada kebahagiaan, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada kegelisahan kecil yang ia pendam. Sore itu, seperti biasa, beberapa warga berkumpul di warung kopi dekat jalan utama desa. Warung itu sederhana, dengan bangku kayu panjang dan meja plastik. Di atas meja, gelas-gelas kopi hitam mengepulkan uap panas. Pembicaraan mereka tidak jauh dari satu hal. Hadi. Tambangnya makin besar saja, kata seorang pria. Iya, tiap hari truk keluar masuk. Padahal dulu dia susah sekali. Iya, aneh saja, cepat sekali kayaknya. Seorang pria tua yang duduk di pojok hanya diam mendengarkan. Ia menatap ke arah jalan, ke arah rumah besar milik Hadi di kejauhan. Matanya terlihat tajam. Sementara itu, di rumahnya, Hadi berdiri di balkon lantai 2. Ia memandang ke arah tambangnya yang terlihat dari kejauhan. Angin sore berhembus pelan. Namun entah kenapa, di dalam hatinya ia tidak merasakan kedamaian. Padahal ia sudah memiliki segalanya. Uang, rumah, kehormatan. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan tanpa ia sadari, harga dari semua itu belum sepenuhnya dibayar. Angin pagi berhembus pelan di desa Karangrejo. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan, menyinari rumah-rumah warga dengan cahaya hangat. Dari kejauhan, suara mesin truk tambang pasir sudah mulai terdengar, menandakan aktivitas hari itu telah dimulai. Namun di balkon rumah besarnya, Hadi berdiri diam sendirian. Tangannya memegang secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Matanya menatap jauh ke arah sungai, tempat tambangnya berada. Wajahnya terlihat tenang, tapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Masa lalu yang tidak pernah benar-benar bisa ia lupakan. 10 tahun lalu hidupnya sangat berbeda. Saat itu Hadi masih tinggal di rumah kecil berdinding papan di bagian belakang desa. Akapnya sering bocor saat hujan turun, lantainya masih tanah, dan perabotannya sangat sederhana. Setiap hari Hadi bekerja sebagai kuli bangunan. Ia berangkat pagi-pagi sekali, mengenakan kaos usuh, celana panjang yang sudah pudar warnanya, dan sandal jepit yang mulai rusak. Upahnya tidak seberapa. Kadang ia hanya dibayar Rp50.000 sehari. Bahkan seringkali jika tidak ada proyek, ia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Suatu sore, ia pulang dengan wajah lelah. Bajunya penuh debu semen. Sari yang saat itu sedang menggendong Rizky yang masih bayi, menyambutnya di depan rumah. "Mas, tadi ada orang datang," kata Sari pelan. Hadi langsung merasa tidak enak. "Siapa?" "Orang penagih hutang." Hadi terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa katanya?" "Dia bilang kalau minggu ini belum dibayar, barang-barang kita akan diambil." Hadi menggenggam tangannya. Ia masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di kursi kayu tua, menundukkan kepala. Ia merasa gagal sebagai suami, sebagai ayah. Malam itu ia hampir tidak bicara sama sekali. Beberapa hari kemudian, hal yang paling ia takutkan terjadi. Sepeda motor satu-satunya disita oleh penagih utang. Motor itu sangat penting baginya. Dengan motor itu, ia bisa pergi mencari pekerjaan ke desa lain. Tanpa motor itu, ia harus berjalan kaki atau meminjam kendaraan orang lain. Saat motor itu dibawa pergi, Rizky yang masih kecil menangis. "Ayah, motor ayah!" Ia hanya bisa diam. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Sejak saat itu, hidup terasa semakin berat. Ia mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang. Ia pernah menjadi buruh angkut di pasar, membantu mengangkat karung beras dan sayur. Ia pernah mencoba berdagang kecil-kecilan, tapi usahanya gagal. Utang justru semakin bertambah. Suatu malam, ia duduk sendirian di warung kopi. Warung itu remang-remang, hanya diterangi lampu kuning redup. Beberapa pria duduk sambil merokok dan berbincang. Hadi duduk di pojok, memandangi kopinya yang tinggal setengah. Pikirannya penuh. Ia merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Saat itulah seseorang duduk di kursi di depannya. Hadi tidak langsung memperhatikan, namun perlahan ia mengangkat kepala. Seorang pria tua duduk di sana. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam. Bajunya terlihat aneh, seperti bukan pakaian modern. Wajahnya keriput dan matanya tajam. Hadi yakin pria itu bukan warga desa. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kau terlihat memiliki banyak beban," katanya. Suaranya pelan tapi terasa berat. Hadi tidak menjawab. "Masalah uang," lanjut pria itu. Hadi terkejut. Bagaimana pria itu tahu? Hadi mencoba bersikap biasa. "Semua orang punya masalah," jawab Hadi singkat. Pria tua itu mengangguk pelan. Tapi tidak semua orang mau melakukan apa saja untuk mengubah nasibnya. Hadi menatap pria itu. "Apa maksudnya?" Pria tua itu mendekat sedikit. "Aku bisa membantumu menjadi kaya." Hadi terdiam. Ia ingin tertawa tapi entah kenapa ia tidak bisa. Ia hanya menatap pria itu dengan bingung. "Tidak ada yang gratis di dunia ini," kata pria tua itu. "Tapi jika kau berani membayar harganya, hidupmu akan berubah selamanya." Jantung Hadi berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu terasa nyata, sangat nyata. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Hadi akhirnya. Pria tua itu tersenyum. "Nanti, aku akan datang lagi." Lalu pria itu berdiri. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Hadi hanya bisa menatap punggungnya sampai menghilang dalam kegelapan malam. Sejak malam itu, hidup Hadi mulai berubah. Namun ia belum tahu bahwa perubahan itu akan menuntut harga yang sangat mahal. Harga yang bahkan tidak bisa dibayar dengan uang. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah mulai masuk ke jalan yang tidak bisa ia kembalikan lagi. Sejak pertemuan malam itu di warung kopi, pikiran Hadi tidak pernah benar-benar tenang. Wajah pria tua berpakaian hitam itu terus muncul di benaknya. Tatapannya yang tajam, suaranya yang pelan namun terasa berat, dan kata-katanya yang menjanjikan kekayaan, semuanya seperti menempel di kepalanya. Hadi sudah mencoba melupakan pertemuan itu. Ia menganggapnya hanya sebagai omongan orang aneh. Namun setiap kali ia pulang ke rumah kecilnya dan melihat Sari duduk di lantai sambil menghitung sisa uang belanja, hatinya terasa sesak. Suatu malam, hujan turun deras. Air menetes dari atap rumah yang bocor. Sari meletakkan ember di beberapa titik untuk menampung air. Rizky yang masih kecil tertidur di tikar tipis, memeluk bantal kusam. Hadi duduk di dekat pintu, menatap keluar. Hatinya penuh dengan rasa putus asa. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Hadi mengerutkan kening. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berdiri dan membuka pintu. Dan di sanalah pria tua itu berdiri. Berdiri diam di bawah hujan, tanpa payung, tanpa terlihat basah. Jantung Hadi langsung berdetak kencang. "Kau," bisik Hadi. Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku bilang, aku akan datang lagi." Hadi merasa tubuhnya merinding. "Ada yang ingin kubicarakan denganmu," lanjut pria tua itu. Hadi ragu sejenak, lalu keluar rumah. Ia tidak ingin Sari mendengar pembicaraan mereka. "Apa yang kau inginkan?" tanya Hadi pelan. Pria tua itu menatap ke arah sungai di kejauhan. "Bukan aku yang menginginkan sesuatu, tapi kau." Hadi terdiam. "Jika kau ingin hidupmu berubah," lanjut pria tua itu, "datanglah ke tepi sungai Wening tengah malam nanti, sendirian." Lalu pria tua itu berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya pelan, dan dalam beberapa detik, ia sudah menghilang di balik kegelapan dan hujan. Hadi berdiri terpaku. Hatinya dipenuhi rasa takut, namun juga harapan. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Ia memandangi Rizky yang tertidur pulas di samping Sari. Wajah anak itu terlihat damai, kecil, tak berdosa. Hadi menelan ludah. Ia menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh. Namun bayangan hidup miskin jauh lebih menakutkan baginya. Akhirnya saat jam menunjukkan hampir tengah malam, Hadi berdiri perlahan. Ia mengenakan jaket tipis. Ia melangkah keluar rumah tanpa membangunkan siapapun. Udara malam terasa dingin. Jalanan desa sepi. Lampu jalan menyala redup. Tidak ada suara apapun selain suara serangga malam.
Langkah Hadi terasa berat. Setiap langkah seperti dipenuhi keraguan. Namun ia terus berjalan, menuju Sungai Wening. Semakin dekat ia ke sungai, udara terasa semakin dingin. Suara aliran air terdengar jelas. Dan di sanalah, di tepi sungai, pria tua itu sudah berdiri menunggunya. Seolah ia sudah tahu Hadi akan datang. "Kau datang," kata pria tua itu pelan. Hadi tidak menjawab. Ia hanya berdiri beberapa meter dari pria itu. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" tanya Hadi pelan. Pria tua itu menatap ke arah sungai di kejauhan. Di sana, terlihat sebuah lingkaran aneh yang digambar di pasir. Di sekelilingnya ada beberapa benda yang Hadi tidak kenali. "Aku bisa memberimu kekayaan, tambang, uang, kekuasaan." Napas Hadi terasa berat. Bagaimana caranya? Pria tua itu menatapnya dalam. "Ada perjanjian yang harus kau buat." Hadi menelan ludah. "Perjanjian? Apa?" Pria tua itu tersenyum. "Perjanjian dengan mereka yang bisa mengubah nasibmu." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Air sungai bergelombang pelan. Hadi merasa bulu kuduknya berdiri. "Apa yang harus kubayar?" tanya Hadi. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat. Sangat dekat. Matanya menatap lurus ke mata Hadi. "Nanti, kau akan tahu," bisiknya. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara sungai terasa menghilang. Hadi merasa seolah dunia di sekitarnya berubah. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat. "Aku akan memberimu waktu, tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali." Lalu pria tua itu berbalik dan berjalan pergi. Dan seperti sebelumnya, ia menghilang begitu saja, meninggalkan Hadi sendirian di tepi sungai. Malam itu, Hadi berdiri lama di sana, di tepi Sungai Wening. Tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju takdir yang mengerikan telah dimulai. Sejak malam pertemuannya di tepi Sungai Wening, hidup Hadi perlahan mulai berubah. Namun perubahan itu tidak langsung terasa. Hari-hari berikutnya masih berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, berjalan kaki menyusuri jalan desa yang masih basah oleh embun, lalu mencari pekerjaan serabutan. Namun ada satu hal yang berbeda. Perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggunya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Hadi mendapat tawaran pekerjaan dari seorang kenalan lama bernama Pak Rahmat. Ia diminta membantu membersihkan lahan kosong di dekat Sungai Wening. Lahan itu sudah lama tidak digunakan dan dipenuhi semak belukar. "Lumayan, dibayar harian," kata Pak Rahmat. Hadi langsung menerima tawaran itu. Baginya pekerjaan apapun sangat berharga. Pagi itu ia datang ke lokasi dengan membawa cangkul tua miliknya. Ia mengenakan kaos abu-abu lusuh, celana panjang pudar, dan topi untuk melindungi kepalanya dari panas matahari. Lahan itu luas, terletak tidak jauh dari sungai. Saat mulai mencangkul tanah, Hadi merasakan sesuatu yang berbeda. Tanah di tempat itu terasa lebih halus, berwarna kekuningan, dan sangat mudah digali. Ia mengambil segenggam tanah itu. Pasir. Pasir berkualitas tinggi. Hadi pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tahu jenis pasir yang bagus, dan pasir ini bukan pasir biasa. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melihat sekeliling. Tidak ada yang menyadari. Hari itu Hadi bekerja dengan pikiran penuh tanda tanya. Malamnya ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pasir itu. Keesokan harinya, ia kembali ke lokasi dan menggali lebih dalam. Dan semakin dalam ia menggali, semakin banyak pasir berkualitas yang ia temukan. Seolah-olah lahan itu menyimpan harta karun. Beberapa hari kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang ke lokasi. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam, dan sepatu mengkilap. Ia datang dengan mobil dari kota. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Bima, seorang pengusaha material bangunan. "Aku dengar di sini ada pasir bagus," katanya. Hadi terdiam. Ia tidak pernah memberitahu siapapun. Bagaimana dia tahu? Pikir Hadi. Pak Bima melihat tanah itu dan tersenyum. "Ini berkualitas tinggi," katanya. Ia lalu menatap Hadi. "Kau pemilik lahan ini?" Hadi ragu sejenak. Namun sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk berkata, "Iya." Padahal sebenarnya lahan itu bukan miliknya.
Namun Pak Bima tidak mempertanyakan. "Aku ingin bekerja sama denganmu," katanya. Hadi terkejut. "Kerjasama?" Pak Bima mengangguk. "Kita buka tambang pasir di sini. Aku punya modal dan koneksi. Kau punya lahannya." Dunia Hadi terasa berhenti sesaat. Kesempatan seperti ini tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian semuanya terjadi sangat cepat. Alat berat datang, truk mulai berdatangan. Lahan itu berubah menjadi tambang pasir, dan uang mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hadi memegang uang dalam jumlah besar. Tangannya gemetar saat menghitungnya. Ia membeli sepeda motor baru. Ia memperbaiki rumahnya. Ia membeli pakaian baru untuk Sari dan Rizky. Sari sangat bahagia. "Mas, akhirnya kita bisa hidup tenang," katanya dengan mata berkaca-kaca. Hadi tersenyum. Namun di dalam hatinya, ada perasaan aneh. Semua ini terjadi terlalu cepat, terlalu mudah, seolah-olah sudah direncanakan. Suatu malam, setelah semua orang tidur, Hadi duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu terasa berbeda, lebih sunyi. Ia mendengar sesuatu, suara pelan, seperti langkah kaki. Hadi berdiri. Ia melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala. "Mungkin hanya perasaanku," bisiknya. Namun saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di luar jendela. Sesosok bayangan hitam, berdiri diam, menatap rumahnya. Jantung Hadi langsung berdetak kencang. Ia mendekat perlahan ke jendela. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri. Dan meski gelap, Hadi tahu siapa itu. Pria tua itu. Tubuh Hadi membeku. Ia ingin membuka pintu, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Beberapa detik kemudian bayangan itu menghilang. Begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Hadi mundur perlahan. Napasnya tidak beraturan. Ia sadar sekarang, kekayaan ini bukan datang secara cuma-cuma. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu, suatu hari nanti, ia harus membayar harganya. Sejak tambang pasir itu mulai berjalan, kehidupan Hadi berubah sepenuhnya. Hari-harinya yang dulu penuh kekhawatiran, kini dipenuhi kesibukan dan uang. Setiap pagi, suara mesin truk menjadi alarm rutinnya. Para pekerja datang silih berganti, mengenakan pakaian kerja lengkap dengan helm proyek dan sepatu boot. Mereka memanggilnya dengan hormat, sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan. Rumah kecilnya kini sudah direnovasi. Dinding papan diganti dengan tembok kokoh, lantai tanah diganti keramik putih bersih, dan atap bocor diganti genting baru. Di depan rumah, sepeda motor baru terparkir dengan bangga. Bahkan, beberapa bulan kemudian, ia mampu membeli mobil bekas yang masih terlihat bagus. Sari merasa hidup mereka seperti mimpi. "Mas, aku masih tidak percaya kita bisa seperti ini," katanya suatu malam sambil duduk di ruang tamu. Hadi hanya tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Karena di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Awalnya, gangguan itu hanya mimpi. Mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, Hadi berdiri di tepi sungai Wening. Air sungai terlihat hitam pekat, bukan seperti biasanya. Angin bertiup dingin, membuat tubuhnya menggigil. Di seberang sungai, berdiri sosok pria tua berpakaian hitam. Pria itu hanya berdiri diam, menatapnya. Tidak bergerak, tidak berbicara. Namun entah bagaimana, Hadi merasa pria itu sedang menunggu sesuatu darinya. Hadi mencoba berjalan mendekat, tapi kakinya terasa berat. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara anak kecil. "Ayah?" Suara itu sangat familiar. Suara Rizky. Hadi langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke depan, pria tua itu sudah berdiri lebih dekat. Sangat dekat. Dan saat pria itu tersenyum, Hadi terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia melihat sekeliling kamar. Sari dan Rizky masih tertidur pulas. Hadi mengusap wajahnya. "Itu cuma mimpi," bisiknya. Namun sejak malam itu mimpi itu terus datang, berulang kali. Dan setiap kali, pria tua itu terlihat semakin dekat. Tidak hanya mimpi, hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya.
Suatu malam saat listrik padam, Rizky tiba-tiba menunjuk ke arah jendela. "Ayah, itu siapa?" Hadi yang sedang duduk langsung menoleh. "Siapa?" "Itu, kakek di luar." Tubuh Hadi langsung kaku. Ia berjalan mendekati jendela. Namun tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan malam. "Kamu salah lihat," kata Hadi mencoba terdengar tenang. Namun Rizky menggeleng. "Dia tadi di situ, dia lihat aku." Sari yang mendengar percakapan itu ikut merasa tidak nyaman. "Sudah, mungkin cuma bayangan," kata Sari. Namun sejak malam itu, Rizky sering berkata hal yang sama. Kadang ia berkata melihat sosok berdiri di halaman. Kadang ia berkata mendengar seseorang memanggil namanya. Sari mulai berasa takut. Suatu malam saat Hadi pulang dari tambang, Sari langsung menghampirinya. "Mas, aku mau bicara." "Ada apa?" Sari terlihat ragu. "Aku merasa rumah ini berbeda." Hadi diam. "Kadang aku merasa seperti ada yang memperhatikan kita." Hadi tidak menjawab, karena sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Salah satu pekerja tambang datang dengan wajah pucat. "Pak Hadi, ada apa?" "Semalam waktu saya jaga alat, saya lihat ada orang tua berdiri di dekat sungai." Hadi langsung terdiam. "Orang tua?" "Iya Pak, pakai baju hitam." Jantung Hadi berdetak lebih cepat. Dia cuma berdiri, tidak bergerak. Saya panggil, tapi dia tidak jawab. Hadi mencoba tetap tenang. "Mungkin orang lewat." Pekerja itu menggeleng. "Tidak mungkin, Pak. Tempat itu sepi." Hadi tidak berkata apa-apa lagi, namun di dalam hatinya ia tahu. Pria tua itu sudah kembali, dan kali ini ia tidak hanya datang dalam mimpi. Malam itu, Hadi sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan. Ia memandangi halaman rumah dari balik jendela. Perasaannya gelisah, dan tiba-tiba ia melihat sesuatu. Sesosok bayangan berdiri di dekat pagar. Tubuhnya kurus, pakaiannya hitam, dan meski wajahnya tidak terlihat jelas, Hadi tahu siapa itu. Pria tua itu. Hadi tidak berani bergerak, ia hanya menatap. Beberapa detik kemudian, bayangan itu perlahan mengangkat tangannya, seolah memanggilnya. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan Hadi sendirian. Dengan satu perasaan yang kini semakin jelas, bahwa kekayaan yang ia miliki akan segera menuntut balasannya. Hari-hari setelah kemunculan sosok pria tua itu menjadi berbeda bagi Hadi. Ia tidak lagi merasakan ketenangan seperti sebelumnya. Meski tambang pasirnya semakin ramai dan menghasilkan banyak uang, hatinya justru dipenuhi kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap pagi, ia tetap datang ke tambang seperti biasa, mengenakan kemeja rapi, sepatu kulit, dan jam tangan mahal. Ia berdiri mengawasi para pekerja yang sibuk memuat pasir ke dalam truk. Dari luar, ia terlihat seperti pengusaha sukses yang percaya diri. Namun, di dalam dirinya ada rasa takut yang terus tumbuh. Suatu siang, saat matahari bersinar terik, salah satu pekerja bernama Wawan berlari menghampirinya dengan wajah panik. "Pak Hadi!" teriaknya. Hadi menoleh. "Ada apa?" "Mesin ekskavator tiba-tiba mati, Pak. Tidak bisa dinyalakan." Hadi mengerutkan kening. "Sudah dicek?" "Sudah, Pak. Kata teknisi tidak ada kerusakan, tapi tetap tidak mau hidup." Hadi langsung berjalan menuju alat berat itu. Ia melihat ekskavator besar itu diam tak bergerak di tengah galian pasir. Mesin itu masih baru, seharusnya tidak mungkin rusak tiba-tiba. "Coba lagi," kata Hadi. Operator masuk ke dalam kabin dan mencoba menyalakan mesin. Namun tidak terjadi apa-apa, hanya suara klik pelan. Hadi merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengganggu. Namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. "Perbaiki secepatnya," katanya tegas. "Iya, Pak." Malamnya, saat Hadi berada di rumah, listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah menjadi gelap. Sari keluar dari kamar dengan wajah bingung. "Mas, listriknya mati?" "Iya," jawab Hadi. Namun yang aneh, saat Hadi melihat keluar jendela, lampu rumah tetangga masih menyala. Hanya rumah mereka yang gelap. Jantung Hadi mulai berdetak cepat.
Rizky yang berada di ruang tamu tiba-tiba memeluk Sari. "Ibu, aku takut." Sari memeluknya. "Tidak apa-apa, Nak." Tiba-tiba, Rizky menunjuk ke arah pintu depan. "Ibu, itu kakek lagi." Tubuh Hadi langsung kaku. Ia menoleh perlahan ke arah pintu. Di balik kaca pintu, terlihat sosok bayangan berdiri diam. Tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Hadi merasakan nafasnya tertahan. Ia melangkah perlahan mendekati pintu. Namun sebelum ia sampai, lampu tiba-tiba menyala kembali. Dan bayangan itu menghilang, begitu saja. Sari menatap Hadi dengan wajah pucat. "Mas, itu siapa?" Hadi tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Atau mungkin ia tidak berani mengatakannya. Hari-hari berikutnya, gangguan tidak berhenti. Beberapa pekerja mulai mengeluh. "Pak, semalam saya dengar suara langkah di dekat sungai," kata salah satu penjaga malam. "Ada juga yang bilang melihat orang tua berdiri di dekat alat berat," kata pekerja lain. Hadi mulai merasa tambangnya tidak lagi aman. Namun yang paling mengganggunya adalah mimpi yang kini semakin jelas. Suatu malam, ia bermimpi berdiri di tengah tambang. Tambang itu kosong. Tidak ada pekerja, tidak ada suara mesin, hanya keheningan. Di tengah tambang, berdiri pria tua itu. Kini wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam pekat, dan senyumnya tipis. "Kau sudah menikmati kekayaanmu," kata pria itu. Suaranya dingin. Hadi mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. "Kamu sudah menikmati kekayaanmu," kata pria itu. Suaranya dingin. Hadi mencoba berkata, namun pria tua itu menggeleng pelan. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pasir berterbangan di sekeliling mereka. Pria tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rumah Hadi, yang paling berharga. Hadi mengikuti arah tangan itu, dan saat ia melihat Rizky berdiri sendirian, menatapnya. "Ayah!" Hadi terbangun dengan teriakan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia melihat ke samping. Rizky tertidur pulas. Masih ada, masih aman. Hadi langsung turun dari tempat tidur dan duduk di kursi. Tangannya gemetar. Ia kini mengerti, semua ini bukan kebetulan. Pria tua itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan jauh di dalam hati Hadi, ia tahu apa yang diinginkan oleh pria itu. Namun ia tidak sanggup mengakuinya, karena harga yang harus ia bayar adalah sesuatu yang tidak mungkin ia relakan. Sesuatu yang menjadi bagian dari hidupnya, sesuatu yang ia cintai lebih dari apapun, anaknya sendiri. Sejak mimpi itu, hidup Hadi tidak pernah sama lagi. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Setiap malam ia selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bahkan saat siang hari, bayangan wajah pria tua itu terus muncul di pikirannya. Senyum tipisnya, tatapannya yang kosong, dan kata-katanya yang terus terngiang. "Kini saatnya kau membayar." Hadi mencoba mengabaikan semuanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi, hanya perasaannya saja. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin nyata gangguan itu terasa. Di tambang, kecelakaan mulai terjadi. Suatu siang, salah satu pekerja tiba-tiba terjatuh ke dalam galian pasir. Untungnya ia selamat, namun kakinya patah. Beberapa hari kemudian, mesin pengangkut pasir tiba-tiba rusak tanpa sebab. Bahkan truk yang biasanya berjalan lancar mendadak mogok di tengah jalan. Para pekerja mulai merasa takut. "Pak Hadi, sepertinya tempat ini tidak baik," kata Wawan suatu sore. Hadi menatapnya tajam. "Maksudmu apa?" Wawan ragu sejenak. "Beberapa dari kami sering melihat orang tua di dekat sungai." Jantung Hadi berdetak kencang. "Orang tua?" "Iya Pak, dia cuma berdiri, diam, tapi rasanya menyeramkan." Hadi tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah sungai di kejauhan. Ia tahu, pria itu sudah datang. Dan kali ini, ia tidak akan pergi tanpa mendapatkan apa yang ia inginkan. Gangguan tidak hanya terjadi di tambang.
Di rumah, Rizky mulai berubah. Anak itu menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi bermain ceria seperti dulu. Ia sering duduk sendirian, menatap ke arah luar jendela. Suatu malam, saat Hadi sedang duduk di ruang tamu, Rizky datang mendekat. "Ayah." "Iya, Nak." Rizky menatapnya dengan mata polos. "Ayah kenal kakek yang sering berdiri di luar rumah?" Tubuh Hadi langsung membeku. "Apa maksudmu?" Rizky menunjuk ke arah halaman. "Dia sering di situ. Dia bilang mau ajak aku pergi." Darah Hadi terasa berhenti mengalir. "Apa yang dia bilang?" tanya Hadi dengan suara pelan. Rizky menjawab dengan polos. "Dia bilang, ayah sudah janji." Hadi tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya mulai gemetar. Ia memeluk Rizky erat. "Jangan pernah bicara dengan siapapun di luar rumah, mengerti?" Rizky mengangguk pelan. Namun di wajahnya tidak ada rasa takut. Seolah sosok itu bukan sesuatu yang asing baginya. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan. Ia memandangi pintu depan seolah menunggu sesuatu. Dan benar saja, tepat tengah malam, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu. Hadi membeku. Ketukan itu pelan, namun terasa sangat jelas. Tok, tok, tok. Dengan napas tertahan, Hadi berdiri. Ia berjalan perlahan menuju pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia membuka pintu sedikit. Dan di sanalah pria tua itu berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan senyumnya tipis. "Kau sudah menikmati semuanya," kata pria itu pelan. Hadi tidak bisa bergerak. "Aku sudah memberimu kekayaan." Angin malam bertiup dingin. Kini Hadi bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat mengerikan. "Aku belum." Suara Hadi gemetar. Pria tua itu mengangkat tangannya. "Kau sudah membuat perjanjian." "Aku tidak pernah setuju," kata Hadi dengan suara pelan namun tegang. Pria tua itu menyenat di lebih lebar. "Kau datang malam itu." Jantung Hadi berdetak sangat keras. Itu sudah cukup. Hadi mundur selangkah. "Apa yang kau inginkan dariku?" Pria tua itu menatap lurus ke matanya. "Yang paling berharga." Hadi menggeleng-geleng. "Tidak." Pria tua itu menunjuk ke dalam rumah. "Tumbal." Kata itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Hadi. "Tidak, bukan dia," bisik Hadi. Namun pria tua itu tidak peduli. "Tanpa tumbal, semua yang kau miliki akan hancur." Tiba-tiba angin bertiup kencang. Lampu rumah berkedip. Pria tua itu mulai menghilang perlahan. Namun sebelum menghilang sempurnanya, ia berkata, "3 malam lagi." Dan ia lenyap, meninggalkan Hadi sendirian. Tubuh Hadi lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia benar-benar merasa takut. Ia tahu sekarang, ia tidak bisa lari, ia tidak bisa bersembunyi. Perjanjian itu nyata, dan waktu yang tersisa hanya 3 malam. Sejak malam ketika pria tua itu datang dan memberi batas waktu 3 malam, hidup Hadi berubah menjadi neraka. Setiap detik terasa berat, setiap napas terasa sesak. Ia tidak bisa berpikir jernih. Bayangan tentang apa yang diminta pria itu terus menghantuinya. Tumbal. Dan yang paling berharga dalam hidupnya adalah Rizky. Pagi itu, Hadi duduk di ruang makan tanpa menyentuh sarapannya. Secangkir kopi di depannya sudah dingin. Matanya kosong. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lelah meski ia tidak melakukan apapun. Sari memperhatikannya dengan khawatir. "Mas, kamu sakit?" tanyanya lembut. Hadi menggeleng pelan. "Tidak." Namun jawabannya terdengar lemah. Rizky datang berlari dari kamarnya, mengenakan kaos bola kesayangannya dan celana pendek. Ia terlihat ceria seperti biasanya. "Ayah, nanti sore lihat aku main sepeda ya." Hadi menatap anaknya. Wajah polos itu, senyum itu. Hati Hadi terasa seperti diremas.
Iya, jawabnya pelan. Namun di dalam hatinya ada rasa sakit yang luar biasa. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan anaknya. Tidak pernah. Hari pertama berlalu dengan cepat. Tidak ada kejadian aneh. Namun malamnya, gangguan kembali datang. Sekitar pukul 12 malam saat semua orang tertidur, Hadi terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamar. Tok, tok. Seperti langkah kaki kecil. Hadi menahan napas. Ia membuka pintu kamar perlahan, dan ia melihat Rizky berdiri di ujung lorong. Anak itu berdiri membelakanginya. "Rizky?" panggil Hadi pelan. Rizky tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Hadi berjalan mendekat. "Rizky, kamu kenapa?" Perlahan Rizky menoleh, namun wajahnya berbeda. Matanya kosong, dan suaranya terdengar datar. "Ayah." Dia sudah menunggu. Tubuh Hadi langsung membeku. "Apa maksudmu?" Namun dalam sekejap, Rizky kembali seperti biasa. Ia terlihat bingung. "Ayah?" Hadi langsung memeluknya erat. Ia tahu sekarang, waktu semakin sedikit. Hari kedua kejadian di tambang semakin buruk. Salah satu truk tiba-tiba tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Tidak ada yang terluka, tapi para pekerja mulai ketakutan. "Pak Hadi, ini tidak wajar," kata Wawan. Hadi hanya diam. Ia tahu penyebabnya. Malamnya, pria tua itu muncul lagi. Kali ini tidak di luar rumah, melainkan di dalam mimpi Hadi. Dalam mimpi itu, Hadi berdiri di tengah tambang yang gelap. Tidak ada suara apapun. Pria tua itu berdiri di depannya. "Kau masih ragu," katanya. Hadi menggeleng. "Aku tidak bisa." Pria tua itu menatapnya tanpa ekspresi. Kalau begitu, semuanya akan diambil kembali. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Hadi retak. Tambang itu runtuh. Rumahnya runtuh. Semuanya hancur. Dan di tengah kehancuran itu, Rizky berdiri sendirian, lalu perlahan menghilang. Hadi terbangun dengan teriakan. Napasnya tidak teratur. Ia sadar sekarang, ia tidak punya pilihan. Hari ketiga tiba, hari terakhir. Sejak pagi langit terlihat mendung. Angin bertiup dingin meski bukan musim hujan. Suasana desa terasa aneh, sepi. Hadi menghabiskan hari itu bersama Rizky. Ia mengajak anaknya makan di luar. Ia membelikan mainan baru. Ia menemani Rizky bermain. Ia mencoba mengingat setiap momen, setiap senyum, setiap tawa. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ini mungkin hari terakhir. Malam pun tiba. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sari dan Rizky sudah tertidur. Hadi berdiri di pintu kamar. Ia memandangi anaknya. Air mata jatuh dari matanya. Ia berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala Rizky. "Maafkan ayah," bisiknya. Perlahan ia mengangkat tubuh anak itu. Rizky tidak terbangun. Hadi membawa Rizky keluar rumah. Malam itu sangat sunyi. Angin bertiup dingin. Langkah Hadi terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menghancurkan hatinya sendiri. Ia berjalan menuju Sungai Wening, menuju tempat semuanya bermula. Dan di sana, pria tua itu sudah menunggu. Berdiri diam di tepi sungai, menunggu tumbalnya. Hadi berhenti beberapa meter dari pria itu. Air matanya terus jatuh. Ia memeluk Rizky erat. Ia ingin berhenti. Ia ingin lari. Namun semuanya sudah terlambat. Pria tua itu tersenyum. Perjanjian harus ditepati. Hadi memejamkan mata. Dan malam itu menjadi malam tergelap dalam hidupnya. Malam ketika seorang ayah mengorbankan anaknya sendiri. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Hadi. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin, membawa suara gemericik Sungai Wening yang mengalir pelan. Di tepi sungai, pria tua itu berdiri diam, menatap Hadi dengan senyum tipis yang tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Hadi berdiri dengan tubuh gemetar. Di pelukannya, Rizky masih tertidur. Wajah anak itu terlihat damai, tidak tahu apa yang akan terjadi. Air mata Hadi jatuh tanpa henti. Hatinya hancur.
Ia ingin berteriak, ia ingin lari, ia ingin membatalkan semuanya. Namun ia merasa seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Kau sudah membuat pilihan," kata pria tua itu pelan. Hadi menggeleng. Aku tidak punya pilihan." Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sungai. Air sungai tiba-tiba bergelombang. Permukaannya yang tadi tenang kini bergerak seperti hidup. Tubuh Hadi terasa lemas. Ia memeluk Rizky lebih erat. "Ayah," bisik Rizky pelan. Hadi terkejut. Anak itu terbangun. Matanya setengah terbuka. "Ayah, kita di mana?" Suara itu menghancurkan hati Hadi sepenuhnya. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat. Rizky memeluk balik ayahnya. "Ayah, aku takut." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Hadi. Air matanya jatuh semakin deras. Namun pria tua itu melangkah mendekat. Sudah waktunya. Hadi menatap pria itu dengan penuh ketakutan. "Tolong, jangan anakku." Namun pria tua itu menggeleng. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Angin bertiup semakin kencang. Suara sungai semakin keras. Hadi menatap wajah Rizky untuk terakhir kalinya. Wajah polos yang selama ini menjadi alasan ia bertahan hidup. "Maafkan ayah," bisiknya dengan suara hancur. Dan malam itu, tangisan seorang ayah tenggelam bersama suara sungai. Keesokan paginya, desa Karangrejo diguncang kabar mengejutkan. Rizky dinyatakan hilang. Sari panik. Ia berlari ke sana kemari mencari anaknya. "Rizky! Rizky!" Air matanya tidak berhenti. Ia bertanya kepada tetangga, namun tidak ada yang tahu. Hadi hanya diam. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, matanya kosong. Sari mendekatinya. "Mas, Rizky tidak ada." Hadi tidak menjawab. "Mas, kita harus cari dia." Namun Hadi tetap diam. Sari mulai menangis. "Apa yang terjadi?" Namun Hadi tidak bisa berkata apapun, karena ia tahu ia adalah penyebabnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Pencarian dilakukan, warga membantu, namun Rizky tidak pernah ditemukan. Seolah ia menghilang dari dunia ini. Sari berubah. Ia tidak lagi tersenyum. Ia sering menangis sendirian. Ia sering memanggil nama Rizky di tengah malam. Sementara itu, tambang Hadi justru semakin sukses. Pasir yang ditemukan semakin banyak. Permintaan meningkat. Uang mengalir lebih deras dari sebelumnya. Ia membeli rumah baru yang lebih besar, mobil baru. Semua yang dulu ia impikan kini menjadi kenyataan. Namun, semua itu terasa kosong. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian. Setiap sudut rumah terasa sunyi. Tidak ada suara tawa Rizky. Tidak ada langkah kaki kecil itu lagi. Suatu malam, saat Hadi duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya, ia mendengar sesuatu. Suara pelan. "Ayah." Tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu terdengar jelas. "Ayah." Air mata Hadi jatuh. Ia memegang kepalanya. "Ampuni aku," bisiknya dengan suara hancur. Namun suara itu tidak hilang. Suara itu terus memanggilnya, menghantuinya, mengingatkannya bahwa semua kekayaan yang ia miliki dibayar dengan darah anaknya sendiri. Dan sejak malam itu, Hadi tahu ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Malam itu, langit di atas desa mendadak gelap. Meski waktu baru menunjukkan pukul 7 malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat daun-daun pisang di belakang rumah Raka bergesekan mengeluarkan suara berdesir panjang, seperti bisikan yang tak pernah selesai. Raka duduk sendirian di ruang tamu rumah mewahnya. Lampu kristal yang dulu ia banggakan kini terasa seperti benda asing yang menggantung tanpa arti. Ia menatap kosong ke arah lantai marmer, sementara pikirannya dipenuhi wajah anaknya. Wajah kecil yang dulu sering tertawa. Wajah yang kini hanya muncul dalam mimpi buruknya. Sejak malam di sungai itu, hidup Raka berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Setiap malam, ia selalu mendengar suara langkah kaki kecil di lorong rumah. Kadang terdengar suara pintu kamar terbuka sendiri. Kadang terdengar suara pelang memanggilnya. "Ayah."
Suara itu lembut, sama seperti suara anaknya dulu. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tidak pernah benar-benar hilang. "Ayah, kenapa ayah tinggalkan aku?" Raka berdiri dengan panik. "Tidak, itu tidak nyata, itu tidak nyata," gumamnya berulang kali. Namun tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Raka berdiri kaku, nafasnya memburu, tangannya gemetar. Perlahan dari arah lorong kamar, terdengar suara langkah kecil. Tap, tap, tap. Langkah itu mendekat. Raka tidak berani menoleh. Sampai akhirnya, ia merasakan sesuatu. Sebuah tangan kecil memegang tangannya. Dingin, sangat dingin. "Ayah." Raka menjerit keras dan menjatuhkan diri ke lantai. Ketika lampu kembali menyala, tidak ada siapapun di sana. Namun di lantai, ada jejak kaki kecil. Jejak kaki basah, seperti baru keluar dari air. Raka mundur dengan wajah pucat. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu, ia tidak bisa lari lagi. Keesokan harinya, kondisi tambang pasir Raka tiba-tiba berubah. Mesin-mesin yang biasanya bekerja tanpa henti mendadak rusak satu persatu. Pasir yang biasanya kering kini berubah lembab dan berat. Truk-truk pengangkut mulai sering mogok. Para pekerja mulai mengeluh. "Pak, sejak kemarin suasana di tambang aneh, Pak. Banyak yang dengar suara anak kecil, Pak. Ada yang lihat bayangan berdiri di tengah sungai." Raka hanya diam. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Perjanjian itu mulai menagih harga sebenarnya. Beberapa hari kemudian, kecelakaan besar terjadi. Salah satu tebing pasir runtuh tiba-tiba, menimpa dua pekerja. Beruntung mereka selamat, tapi luka-luka. Para pekerja mulai ketakutan. Satu persatu, mereka berhenti bekerja. Tambang itu perlahan menjadi sepi. Sama seperti hati Raka yang kosong. Suatu malam, Raka kembali mendatangi sungai tempat semuanya bermula. Ia berjalan sendirian, mengenakan jaket hitam dan celana panjang sederhana. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menutupi kehancuran di dalam dirinya. Air sungai mengalir pelan. Tempat itu terasa dingin, sepi. Raka berdiri di tepi sungai, menatap air yang dulu menjadi saksi dosanya. "Aku mau semuanya kembali," bisiknya. Air sungai tiba-tiba beriak. Angin berhenti, dan dari balik kegelapan, sosok lelaki tua itu muncul. Wajahnya tetap sama, mata kosong, senyum tipis yang mengerikan. "Kau datang lagi," kata lelaki tua itu pelan. Raka jatuh berlutut. "Tolong, ambil semua kekayaanku, ambil semuanya, tapi kembalikan anakku." Lelaki itu bertawa kecil. Tawanya dingin. "Tidak ada yang bisa dikembalikan." Raka menangis. "Aku menyesal." Lelaki itu mendekat. "Kau sudah membuat pilihanmu, dan setiap pilihan punya harga." Perlahan tubuh lelaki itu menghilang, meninggalkan Raka sendirian. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh kabar mengerikan. Tubuh Raka ditemukan di tepi sungai. Tubuhnya terbaring kaku, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Tidak ada luka di tubuhnya. Namun di sekelilingnya, pasir berubah menjadi hitam pekat, seolah menyerap semua cahaya. Tambang pasir itu kemudian ditutup selamanya. Tidak ada lagi yang berani bekerja di sana. Rumah mewah Raka ditinggalkan kosong. Rumput liar mulai tumbuh di halamannya. Cat dindingnya mulai mengelupas. Lampu kristalnya kini hanya menjadi benda mati tanpa kehidupan. Warga desa sering berkata, pada malam tertentu, mereka masih melihat bayangan seorang pria berdiri di tepi sungai, menatap air, seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Dan kadang terdengar suara langkah kecil di sampingnya. Suara seorang anak yang tidak pernah benar-benar pergi. Kisah Raka menjadi pelajaran bagi semua orang di desa itu, bahwa kekayaan yang didapat dengan mengorbankan darah sendiri tidak akan pernah membawa kebahagiaan, bahwa tidak ada harta yang sebanding dengan nyawa seorang anak, dan bahwa setiap perjanjian gelap akan selalu menagih harga, cepat atau lambat, dengan cara yang paling mengerikan. Itulah kisah mengerikan tentang pesugihan pemilik tambang pasir,
yang harus membayar kekayaannya dengan nyawa anaknya sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan keluarga, dan tidak ada perjanjian gelap yang berakhir dengan kebahagiaan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor lainnya yang lebih menyeramkan dan penuh misteri. Tuliskan juga di kolom komentar, menurut kalian, apakah pesugihan seperti ini benar-benar ada? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya.